Untuk kali ini kita akan belajar satu program, kita belajar basic-basicnya aja dulu ya, untuk program pengolah gambar vektor. Ya, apa itu gambar vektor? Ya, mudahnya adalah suatu gambar yang kalau diperbesar sebesar apapun itu nggak akan pecah, nggak akan blur. Beda kalau foto ya, foto cekrek pakai HP gitu, kemudian nanti diperbesar gitu ya, dicetak di baliho gitu, dia akan mungkin berkurang ya, kualitas gambar, ketajaman gambarnya. Karena berbeda antara gambar JPG ya, bitmap dengan gambar vektor. Ya. Dan untuk pengolah gambar vektor sendiri ada beberapa program. Ya, kalau mungkin adik-adik pernah um, menggunakan program-program tersebut ya di laptopnya, di komputernya ada gitu. Nama programnya ada yang namanya Corel Draw. Ini mungkin Kak Yuni yang sering pakai Corel ya. Itu sama, itu pengolah gambar vektor. Dan yang kali ini kita akan perkenalkan kepada adik-adik sekalian dan kakak-kakak. Ini saya bingung manggilnya adik-adik, kakak-kakak, para peserta sekalian gitu ya, karena beraneka ragam. Itu adalah program Adobe Illustrator. Ya, mungkin kemarin sudah sempat untuk menginstal program ini, mungkin ada yang kesusahan untuk menginstal program karena mungkin berbeda device atau perangkat akan berbeda kemampuan untuk menjalankan program sehingga mungkin programnya nggak cocok gitu di suatu laptop tertentu gitu karena ada spesifikasi khusus. Nah, mungkin karena kendala uh, antivirus tadi seperti yang dikatakan Kak Yuni atau mungkin langkah-langkah penginstalannya kurang tepat sehingga harus mengulang lagi. Nah, itu beberapa kendala dalam menginstal. Jadi saya anggap beberapa sudah menginstal program ini sehingga kita akan berkenalan langsung dengan program. Saya izin untuk share screen ya Kak ya. Sudah terlihat ya. Jadi ketika Anda sekalian membuka program Adobe Illustrator, maka ya akan muncul seperti ini, ya, new document. Silahkan Anda buka sambil buka, entah ini yang satu lihatnya di HP, kemudian nyoba di laptop atau bagaimana gitu ya. Bisa sambil nyoba, atau mungkin dua layarnya dibagi dua gitu, yang satu Illustrator, yang satu Zoom gitu ya. Nah, jadi yang pertama kali akan muncul adalah new document. New document ini untuk membuat dokumen baru, memulai kerja kita, membuat ilustrasi kita itu dengan new document. Di bagian ini akan ada beberapa pilihan, banyak sekali pilihan. Ini yang saya pakai ini adalah Adobe Illustrator CC ya, Creative Cloud 2019. Mungkin di tempat Anda tampilannya berbeda, ya, enggak masalah, enggak masalah. Jadi di sini kita hanya mengatur pada ukuran lembar kerja kita atau artboard kita sebut, itu silahkan Anda ketik ukurannya, ya, Anda pilih ukurannya. Kalau di sini saya pakainya 1080, lebarnya, tingginya 1080 juga. Kita akan membuat square gitu ya, membuat persegi. Nah, kalau sudah, silahkan create. Nah, untuk ukuran bebas sebetulnya, bebas. Ya, nanti akan saya jelaskan kebutuhannya untuk apa saja. Oke, ketika sudah create akan muncul area kerja kita seperti ini. Apakah sama dengan yang ada di depan Anda, di layar Anda? Kalau berbeda jangan panik dulu ya. Panik nggak? Nggak ya. Mungkin ada berbeda letaknya atau bagaimana gitu ya. Karena beda versi gitu. Tetapi kurang lebih sama semuanya. Untuk toolbar ada di sebelah kiri. Ini ya, berjajar di sebelah kiri. Ini ada banyak sekali tool ya. Mungkin yang baru pertama buka ini, waduh apa aja ini gitu ya. Jangan panik dulu ya, walaupun banyak sekali tool ini, bagi para desainer yang sudah pro sekalipun, mereka tidak akan pakai semua tool tersebut gitu. Dan yang paling sering kita gunakan hanya mungkin 5 atau 6 tool.
tool yang penting, yang pertama, di paling atas itu ada selection tool. Yang namanya selection tool berarti dia berfungsi untuk memilih suatu objek. Ya. Ada lagi nih di bawahnya direct selection tool. Akan berbeda fungsi dengan yang selection tool. Nanti apa bedanya kita akan ketahui ketika praktek langsung ya, biar lebih jelas. Kemudian di bawahnya lagi ada pen tool. Ini yang paling sering digunakan untuk membuat bentuk, membuat objek. Ya, menggambar istilahnya, menggambar. Ini ikonnya adalah ujung pena itu ya. Kemudian di bawahnya lagi ada kurva tool ya. Ini nanti fungsinya adalah membuat lengkungan-lengkungan di suatu objek ya. Ya, ukurannya 1080 kalau di tempat saya. Kalau Anda mau bikin 1000 kali 1000 silahkan, 2000 kali 2000 silahkan. Ya. Atau disesuaikan dengan resolusi laptop Anda silahkan. Nah, kita lanjut ya. Kemudian ada rectangle tool. Ini rectangle tool untuk membuat objek segi 4 ya, segi 4. Kalau ditahan ya, klik ditahan gitu ya. Atau ya, klik ditahan ini Anda akan muncul ya, akan muncul berbagai pilihan. Ada segi 4, ada elips, ada poligon, ada star dan sebagainya. Ya. Pilih create ya, ketika membuat baru create. Ini sambil baca chat ya. Terima kasih Kak Yuni sudah menanggapi. Nah, dan tool selanjutnya ini nanti kita sambil jalan ya, sambil jalan kita membuat objek itu biar daripada hanya melihat atau mendengarkan pemaparan gitu, kita sambil praktek ya. Kalau Anda sudah membuat artboard baru ya, dengan ukuran yang tadi Anda pilih gitu, Anda bisa langsung membuat sebuah objek di area kerja ini. Ya, ini adalah area kerja kita. Ya, untuk yang pertama kita akan membuat yang paling basic terlebih dahulu yaitu shape atau bentuk. Untuk bentuk ini kita akan mencoba membuat hiu. Jika Anda perhatikan baik-baik, ternyata hanya beberapa jenis bentuk yang digunakan dalam membuat objek ini. Ya, hanya ada beberapa bentuk apa saja, ya, dan ternyata yang saya pakai untuk membuat hiu ini adalah hanya segi 4. Hanya segi 4. Ya, maka dari itu untuk paling basic ya, paling basic sekali, level paling dasar kita akan membuat ini. Ya, sudah siap ya semuanya ya. Kita akan membuat step by step. Untuk membuat rectangle tool, untuk membuat segi 4, Anda pilih rectangle tool. Ya. Ini di sebelah kiri, di toolbar sebelah kiri, itu ada yang namanya rectangle tool. Anda buat dengan drag atau seret gitu ya di artboard Anda, maka akan muncul objek segi 4. Ya, di sini segi panjang ya, persegi panjang. Nah, lalu apa yang dilakukan selanjutnya? Kalau yang muncul adalah warna hitam putih ini ya karena default-nya atau settingan default ya. Apa ya istilah default ya? Itu adalah hitam dan putih. Kita akan langsung belajar menambahkan warna. Oke. Ya, yang belum berhasil membuat new dokumen atau artboard seperti ini, sambil pelan-pelan dicoba ya, create tadi. Nah, kita langsung belajar bagaimana mewarnai, ya, pewarnaan. Dengan selection tool yang icon paling atas ini ya, tool paling atas ini, Anda bisa langsung memilih objek. Karena ini objeknya hanya satu, Anda langsung pilih objek tersebut yang sudah Anda buat,
Untuk pewarnaannya ada di paling bawah toolbar, ada warna hitam dan putih. Hitam dan putih. Ada dua jenis. Bedanya apa? Yang satu ini kalau Anda sentuh itu ada tulisan fill, berarti dia mewarnai fill atau bidang. Mewarnai suatu bidang. Dan yang satunya ini adalah stroke. Stroke, bukan penyakit ya. Stroke itu adalah mewarnai outline atau garis tepi. Ya, garis tepi. Anda coba untuk memilih warnanya, tinggal Anda double klik pada fill, ya, Anda tinggal pilih warnanya. Kalau tadi yellow-nya saya warnai dengan warna abu-abu. Kita pilih abu-abu. Nah, untuk outline-nya tidak butuh, sehingga tidak usah pakai outline. Kita pilih di bawahnya itu ada pilihan none. Ya, garis merah diagonal, itu Anda pilih. Nah, maka outline-nya akan hilang atau tidak ada, tidak berwarna. Oke, sampai step ini. Ya, apakah sudah berhasil semua? Halo. Ya nggak bisa mungkin resen ya di sini ya. Oke, belum ya. Lagi download Corel. Oke. Ini kita pakai Adobe Illustrator ya. Oke, Matthew sudah ya, Matthew. Sudah raise hand, berarti sudah. Itu ada yang tanya apa kok saya di Microsoft Store itu rasanya kamu belum install untuk zip-nya, buka zip ini soalnya nanti aja kalian lihat aja mungkin ya yang belum install, nanti masukin YouTube, nanti kalian bisa lihat soalnya kalau pandu kalian nggak sempet untuk installnya ya. Oke. Oke. Ya, jadi mungkin sebagian sudah berhasil ya. Saya harap sudah. Saya harap sudah. Dan kalau yang belum, seperti kata Kak Yuni tadi, bisa lihat tayangan ulangnya gitu sambil ketika sudah selesai install ya. Kita lanjutkan untuk step selanjutnya. Nah, dalam pewarnaan ini, ya tadi kita sudah mencoba mewarnai bidang dan mewarnai outline atau stroke ya, garis tepinya. Nah, lalu selain warna solid atau warna yang kalau hitam ya hitam, kalau merah ya merah gitu ya, kita juga bisa membuat gradien. Untuk membuat gradien atau gradasi warna suatu objek di bawah fill tadi, pewarnaan tadi di bawah di toolbar bagian bawah ya, itu ada pilihan color, ada gradient. Anda bisa pilih gradient. Maka akan berubah warnanya menjadi gradasi seperti ini. Nah, di Adobe Illustrator ini untuk menentukan arah gradasi itu mudah sekali ya dengan memilih menggunakan tool yang namanya gradient tool. Ini ada di tengah ya, di bagian tengahnya toolbar itu. Anda pilih saja gradient tool. Gradient tool. Kalau tidak ada gradient tool, berarti yang muncul adalah mesh tool. Ya, seperti ini mesh tool. Ya, Anda pilih saja yang gradient tool atau di keyboard Anda tinggal tekan aja tombol G, ya, huruf G gitu, G, maka akan langsung pilih gradient. Nah, arah warnanya ini langsung saja Anda seret, ya, Anda seret seperti ini, dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas, atau dari kiri ke kanan, atau kanan ke kiri. Ini untuk mengatur arah gradasi. Arah gradasi. Saya akan gunakan dari atas ke bawah. Seperti ini.
Nah, itu untuk pewarnaan. Ini berlaku untuk semua objek ya. Semua objek untuk pewarnaannya adalah langkah-langkahnya seperti itu. Anda pilih fill, ya. Anda bisa gonta-ganti warnanya di situ. Ya. Atau ya Anda ganti stroke-nya ya. Anda sudah, kalau sudah berhasil maka untuk pewarnaan ini sudah beres ya. Sudah beres, dan untuk selanjutnya langkah-langkahnya sama untuk pewarnaan ya. Jadi Anda sudah paham gitu untuk cara mewarnai. Selanjutnya, kalau dilihat-lihat tadi ya, yang akan kita buat itu hionya ada lengkungannya. Nah, bagaimana bisa melengkungkan objek yang kita buat tadi ini? Kita kan punyanya persegi panjang ya, persegi panjang. Gimana membuat lengkungan di kanan kirinya? Ya, mudah sekali caranya. Anda klik saja objek yang Anda buat tadi, persegi panjang, dan di bagian dalam itu ada 4 lingkaran kecil ya di setiap sudut. 4 lingkaran kecil di setiap sudut ya. Ini kalau mungkin kurang jelas gitu saya perbesar ini. Ya. Anda tinggal seret ya, seret dan tahan dan lepas ketika sudah sesuai dengan yang Anda inginkan. Ya, seret saja. Maka akan terbentuk lengkungan di kanan kirinya. Mudah ya. Atau bisa juga dengan cara menggunakan curve tool. Curvatur tool. Kayaknya agak susah nyebutnya ya. Curvatur ini ya. Curvatur di bawahnya pen tool. Nah, ini ketika Anda sudah pilih tool ini, silakan Anda langsung klik, tahan, dan geser. Klik, tahan, dan tarik ya. Klik, tahan, dan tarik, maka dia akan membuat lengkungan. Seperti ini. Ada 2 cara ya. Kalau yang curve tool ini harus untuk menyamakannya agak ini ya, butuh teknik sendiri ya untuk presisi. Tetapi kalau menggunakan titik di 4 sudut ini, semua sudutnya sama. Oke. Nah, kita sudah dapat nih. Nah, sudah dapat satu objek. Ini adalah bibir hiolonya ya, bibir hiolo. Ya. Lanjut ya, kita akan membuat badannya nih. Badannya. Kalau dilihat-lihat, badannya ini ya persegi panjang yang punya lengkungan gitu ya, yang seperti yang kita buat barusan ini. Nah, berarti objek ini bisa di-copy. Cara mengcopy objek, ya, cara mengcopy objek bisa dengan Ctrl C, ya, shortcutnya adalah Ctrl C dan Ctrl V, ya, untuk mengcopy objek, ya. Atau juga Anda bisa, ya, ada beberapa pilihan. Bisa pakai shortcut tadi di keyboard, atau juga dengan menahan tombol Alt di keyboard, alternatif ya, Alt di keyboard, dan Anda tarik objek tersebut dan lepaskan, maka dia akan mengcopy secara otomatis. Dan ketika Anda ingin mengubah bentuk suatu objek, objek tersebut memiliki ini ya, kotak sisinya ini, ya, ada beberapa titik ini, Anda bisa sesuaikan ukurannya dengan cara menarik salah satu titiknya. Ya, kita butuh segini nih misalnya. Bisa ubah panjangnya, bisa ubah lebarnya. Dan bisa juga Anda seperti tadi membuat lengkungan supaya lebih cantik. Seperti ini. Nah, sudah dapat nih bibir sama badan. Tapi kalau dilihat-lihat, bibirnya kok ada di belakang. Harusnya bibirnya ada di depan. Gimana ya caranya
buat bibirnya itu ada di depan, gitu ya. Caranya adalah untuk memindahkan suatu objek, karena kita sudah bikin dua objek nih, jadi itu bertumpuk. Ya, istilahnya layer. Nah, layer, ada layer atas, layer bawah. Bibir ini ada di layer bawah. Supaya berada di layer atas, caranya adalah klik pada objek tersebut, kemudian shortcut saja Anda bisa menggunakan Ctrl plus kurung kurawal tutup. Ya. Ctrl plus kurung kurawal tutup atau tekan bersama-sama tombol Ctrl dan kurung kurawal tutup. Nah, kalau mengubah susunan dari uh, bawah ke atas pakai kurung kurawal tutup, dari atas ke bawah menggunakan kurung kurawal buka. Jadi kontrol, tekan bersama dengan kurung kurawal buka. Ya. Dia akan berpindah ke layar bawah. Kalau kurung kurawal tutup, dia berpindah ke layar atas. Bawah, atas. Seperti itu. Oke. Kita sesuaikan ukuran bibirnya dengan ukuran badannya ya supaya proporsional. Ya, supaya bibirnya nggak lebar-lebar amat gitu ya, atau bibirnya nggak tebel-tebel amat gitu, karena badannya biar proporsional ya. Nah, kita sudah bikin objek nih, tetapi mungkin Anda bikinnya seperti ini ya, tidak berurutan. Nah, gimana caranya supaya rata tengah gitu ya, bisa berada di tengah-tengah gitu rata? Caranya adalah Anda harus menyeleksi kedua objek ini atau seluruh objek. Untuk menyeleksi seluruh objek, Anda bisa menggunakan shortcut Ctrl A di keyboard ya, untuk menyeleksi keseluruhan, atau bisa juga dengan selection tool, Anda seleksi saja ya dari luar sini, kemudian Anda seleksi seluruh objeknya, Anda tarik gitu ya, maka akan terseleksi kedua objek tersebut. Nah, bisa juga dengan menggunakan shift dan klik pada objek. Misalnya udah klik satu objek, tekan shift sambil klik pada objek selanjutnya. Nah, setelah berhasil menyeleksi semua, ini ada berbagai pilihannya, Anda bebas mau pilih yang mana tadi. Kemudian Anda pilih di bagian kanan layar Anda itu, area kerja Anda itu ada berbagai pilihan ya. Yang paling atas ada properties, di bawahnya ada layer, ada libraries, ada karakter, paragraf, dan sebagainya. Anda lihat di situ ada align. Icon gitu ya, align. Align, di bawahnya transform. Itu Anda pilih align. Kemudian di situ ada berbagai macam pilihan nih. Ada mau rata kiri, horizontal align left, atau rata tengah, horizontal align center, rata kanan, rata atas, rata tengah, rata bawah. Ya, kita mau secara horizontal ini rata tengah nih, klik saja. Maka dia akan berhasil rata tengah. Ini ya letaknya ada di sini nih, di align. Ya, berhasil nih dapat satu hiolo ya, satu hiolo sederhana nih. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di contoh yang saya buat ini, ada bagian lain nih, yaitu bagian kaki ya, bagian kaki. Kakinya ada 3 ya. Wah, ada 3 kakinya. Gimana caranya membuat kaki-kaki ini sama caranya? Ya, Anda bisa membuat dari awal menggunakan rectangle tool seperti awal tadi ya, Anda bikin segi panjang gitu. Ya, kemudian Anda tarik titik-titik yang ada di tiap sudut itu ya, hanya klik saja dan tarik ke dalam.
Nah, supaya dia melengkung ya, tidak lancip sudutnya gitu. Dan tinggal Anda copy nih. Nah, tadi gimana caranya copy? Caranya copy Anda bisa pakai Ctrl C, Ctrl V, bisa dengan Anda tahan Alt dan tarik objek tersebut ya, untuk menggandakan suatu objek. Nah, tapi kakinya kayaknya ada yang di depan, ada yang di belakang nih. Nah, sama seperti tadi memindahkan layer ya, yang atas dipindah ke bawah, yang bawah pindah ke atas. Tapi ini sama-sama ketiganya ini ada di atas. Kita pindahkan dua objek untuk berada di belakang. Sehingga yang diseleksi hanya dua objek yang dibutuhkan saja, yang mau dipindahkan. Ya, bisa menyeleksi dua objek sekaligus dengan cara tadi ya, klik objek yang ingin dipindahkan, kemudian tahan Shift dan klik objek kedua, kemudian pindahkan ke belakang caranya seperti tadi, apa? Kontrol kurung kurawal, buka, ya, kurung kurawal buka. Loh, kok nggak pindah? Ya, Anda harus tekan beberapa kali. Mengapa? Karena layernya sudah tidak hanya 2, layernya sudah ada 5, karena ada 5 objek. 5 layer jadinya. Sehingga harus ditekan beberapa kali. Atau ada cara yang lainnya supaya dia langsung pindah ke belakang, karena dia posisinya yang paling belakang. Caranya adalah misalnya, seperti tadi Anda seleksi, caranya adalah Ctrl Shift kurung kurawal buka. Ini supaya langsung ke belakang. Dia langsung berpindah ke belakang. Ya, seperti ini. Wah, sudah jadi hyolonya. Ada bibirnya, ada badannya, ada kakinya. Ya, oke. Sampai sini dulu deh. Oke. Ada yang mau share screen silahkan. Ya, hasil dari pekerjaan Anda atau ada kesulitan bisa langsung ini ya, ditanyakan supaya saya lihat kesulitannya di mana gitu ya. Ada yang mau share screen-nya? Oke. Oke, Juliani Chan, coba share screen. Nggak bisa Miss, share ini. Miss Yuni itu yang Juliani mau share screen. Oh, Jadi ini kan pengaturan dari admin ya? ya Oke, oke, oke. Sorry. Biar saya juga melihat bagaimana progresnya ya, Kak Yuni ya. Oke, bisa. Coba. Ini Kak Yuni juga sambil bikin nggak ya? Bikin. Tapi Berarti udah jadi tapi dong. komputer lain. Oke. Oke, oke, baru tahap itu ya, Kak siapa? Juliani ya. Nah, silakan klik pada objeknya. Oke. Ada muncul tidak lingkaran kecil di 4 sudutnya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti versinya mungkin berbeda versi. Silahkan bisa menggunakan curve tool. Oke, nah sip itu kurvatur itu. Kemudian silahkan klik, tahan, dan tarik di sisi yang mau dilengkungkan. Oke, nah sip. Oke, seperti itu ya. Untuk badannya bisa di copy saja dari bibirnya.
Caranya, oke, sorry. Ya, pakai selection tool. Sip. Ya, oke. Silakan boleh di stop share-nya. Nah, yang lain gimana nih? Ada yang sudah jadi sampai kaki? Bisa di-share? Raise hand ya, atau komen. Nah, yang sudah berhasil bisa dilanjutkan dengan membuat hionya nih, batang hionya. Ya, caranya sama, hanya membuat segi panjang, segi panjang gitu aja. Sudah ya, sudah semua. Kalau gitu kita lanjut ya. Oke. Nah, kalau dilihat-lihat ini kebesaran nih di tempat saya karena kita mau bikin ini nih eh, batang hio dan batang hionya ini panjang nih. Gimana ya caranya supaya objek tersebut bisa kecil ya, bisa kecil gitu. Caranya adalah seleksi semua objeknya, ya seleksi semua objeknya. Ya, Anda tarik saja di bidang luar, kemudian Anda tarik mengelilingi seluruh objek. Nah, tinggal Anda kecilkan. Anda tarik misalnya, loh, saya tarik tapi kok jadinya gepeng ya? Kok jadinya seperti ini gitu. Nah, caranya adalah sambil menarik di sudut ya, di pojok gitu ya atau corner itu Anda tekan shift ya, tekan shift. Tekan shift supaya dia tetap proporsional. Ya, proporsional. Nah, seperti ini. Oke. Sebelum saya lanjut, ada shortcut yang harus Anda ketahui dulu, yaitu cara untuk undo. Ya, undo nih. Misalnya sudah terlanjut mengubah bentuk, mau kita kembalikan, ya bisa dengan Ctrl Z. Ctrl Z. Ini untuk undo. Bagaimana untuk redo? Kalau redo, kalau di Word atau yang lain itu pakai Ctrl Y ya. Tetapi kalau di Illustrator ini pakai Ctrl Shift Z. Ctrl Shift Z. Untuk redo. Oke. Oke, semuanya sudah dapat nih objek yang diinginkan ya. Oke, cukuplah segini. Nah, lanjut bikin batang hionya. Gimana caranya? Seperti tadi ya, udah kayaknya kalau sudah bikin hiolonya sudah berhasil, kayaknya ini batang hionya kecil ya, kecil caranya. Ya, karena hanya butuh segi panjang satu. Nah, kalau Anda mungkin kok kecil ya, saya pengen bikin objek lagi, tapi kekecilan gimana supaya area kerjanya bisa lebih besar. Caranya supaya lebih dekat ke mata kita, caranya adalah shortcut-nya Ctrl plus. Nah, ini untuk mendekatkan jaraknya ke mata kita gitu ya istilahnya ya. Karena kita mau, kalau untuk menjauhkan Ctrl minus. Ctrl plus untuk mendekatkan, Ctrl minus untuk menjauhkan. Kadang ada ya nggak usah ditekan apa-apa, dia menjauh dengan sendirinya gitu ya. Oke, bercanda. Oke, Ctrl plus gitu untuk mendekatkan dengan jarak pandang kita. Oke deh, kita tinggal menambahkan batang yang kecil ya, karena hiu itu kan ada gagangnya, ada kemudian itu ya serbuk. Nah, kita bikin lagi objeknya yang lebih ramping.
Seperti tadi, kalau dia letaknya di atas, pengen kita taruh belakang, kontrol, awal, buka. Ini. Nah, untuk menyeleksi dua objek, kita tinggal pakai selection tool, seleksi ke seluruh objeknya, kita pindahkan, ya, dan bisa kita copy gitu ya. Tapi sebelum copy nih, kan ini warnanya masih sama ya dengan warna hionya atau tempat hionya. Untuk mengubah warna seperti tadi di fill ya, di bagian toolbar paling bawah itu bisa pilih warna, bisa gradient atau warna solid. Ya, saya pilih solid saja, saya kasih warna agak kecoklatan ya, karena warna hio itu ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang merah kayak gitu ya. Nah, saya pilih warna ini gitu. Kalau gagangnya saya mau bikin warna merah. Ya, pilih saja warna merah. Ya, jadi satu batang hio. Tinggal kita copy, duplikasi. Ya, kita atur letak layernya di belakang gitu ya, supaya di belakang tadi shortcutnya ya, Anda sudah ingat. Nah, wah, Kak, saya mau mindahin hionya tapi gagangnya nggak ikut. Iya, karena yang Anda seleksi hanya satu, gitu ya, satu objek. Nah, supaya nggak repot-repot nyeleksi banyak berkali-kali, gimana caranya? Anda bikin grup, ya, bukan grup WA ya, Anda bikin grup saja caranya. Ketika Anda sudah pilih seleksi beberapa objek yang Anda ingin persatukan mereka, gitu, tinggal Anda tekan Ctrl G. G, Ctrl G, grup. Nah, maka ketika dia digeser-geser, dia akan selalu mengikuti karena sudah dipersatukan dalam ikatan yang suci. Oke, bercanda ya biar gak ngantuk ya, jam jam segini, jam rawan ya, jam rawan ini mungkin ada yang udah sambil nguap-nguap gitu ya. Ini apa? Ini baru pertama kali ini saya lihat program kayak gini ya, gitu mungkin sudah agak panas gitu ya, agak pusing. Oke, ini basicnya ya seperti ini ya. Tadi sudah mengenal cara mewarnai, cara memindahkan objek dan sebagainya. Nah, berhasil nih. Kita sudah bikin, wah, kalau dilihat-lihat, kalau sudah jadi, oke juga ya. Nah, ini kalau misalnya guru sekolah minggu gitu mau memperlihatkan objek gitu ya, yang menarik ini untuk peserta didiknya atau butuh objek hio gitu, ini bisa bikin sendiri. Ya, bisa bikin sendiri. Atau mau bikin mendesain kartu nih, mau desain kartu untuk mencocokkan gambar atau memperkenalkan sarana puja. Ya, sarana puja itu bisa bikin sendiri pakai Illustrator ini. Gimana? Mudah bukan? Ya. Nah, Anda bisa kalau yang sudah berhasil bisa diperbaiki warnanya atau ditambahkan ada bara apinya gitu ya dengan menambahkan warna merah gitu ya di atas batang hionya gitu. Atau mungkin Anda yang sudah ini mah kecil, ini mah udah basic sekali di beberapa program kayaknya sama. Nah, Anda bisa lebih bervariasi ya desainnya, Anda bisa bikin seperti ini. Nah, gimana nih? Oke. Ricky ada kesulitan ya? Coba Ricky share screen, bisa nggak? Bu. Bentar, tunggu Miss Yuni. Oke.
tadi cara bikin itunya asap. Oke, kalau untuk asapnya, saya bagikan saja ya file asapnya. Karena untuk membuatnya ada teknik khusus. Ini saya share di ini saja, kolom chat ya. To everyone. Wih, saya share screen berarti ya. Ya, Ricky. Udah masuk tuh. Ini kok pas saya kecilin kok nggak bisa ya? Bagaimana, Ricky? Kan ini kan ada ukurannya segini kan ya. Ukurannya Mm-mm. berapa itu? 57 ya. Oke. Lalu Tapi mau dijadiin 10 kok nggak mau? nggak mau, ya, Iya. nggak mau. Jadi lebih baik karena itu kan dia sudah ada lengkungan tuh, dan dia letak lengkungannya itu di dalam. Heeh. Ya, jadi yang membatasi itu adalah lengkungannya itu. Nah, untuk objek ini mau bikin batang ya. Kalau batang sepertinya hanya butuh persegi panjang saja, sehingga itu dihapus saja. Cara menghapusnya tinggal di delete. Ya. Nah, ya. Langsung bikin persegi panjang gitu. Delete ini Iya, terus dikecilin barusan. iya. Oh, ya ya ya. Oke. Oke. Oh, sama Kak, gradiennya kenapa? Gradien saya ke stop ya. Gradiennya Ah, ada tanda X ini. Oke. Anda klik di sembarang tempat dulu. Tetap X. Diklik, Nggak bisa. nggak bisa. Oke. Ini mungkin ada. Ini mau dibikin apa gradiennya? Dipindahin gitu. Dari atas ke bawah gitu. Oke. Pakai selection tool, coba selection tool dulu. Selection Anda tool. pilih objeknya. Objeknya. Oke. Kemudian klik gradient tool. Gradient Pilih gradient tool. tool. Iya, di toolbar. Ini. Bukan di toolbar, di Toolbar ini. bagian kiri. Ya, itu. Sip. Nah, kemudian Anda tarik di bidang nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Oke, kita lihat sebentar, saya cek di tempat saya. Oke, di toolbar paling bawah Anda itu ada, nah, sisi kiri, paling kiri. Oh, ini. Iya, bukan yang tadi itu benar. Oh, ini. Coba Anda nonaktifkan. Nonaktifkan. Klik. Nggak Nggak mau. bisa ya, harus pilih salah satu. Oke. Tadi ada mungkin pengaturan yang step. Coba Anda bikin objek baru. Bikin objek baru. Untuk ngecek apakah langkahnya sudah sama. Oke, kemudian pilih gradient tool. Gradient tool. Apakah masih sama? Masih ya? Masih. Gradient type ada di permasalahannya di mana ya? Kalau manual nggak ada ya caranya? Ada sih. Pakai ini ya? Iya, itu untuk mengganti warna. Nggak bisa. Mungkin nanti aja ya, Rick. Pelan-pelan cari ya. Karena di tempat saya itu ininya nonaktif semua sih. Di bagian toolbar yang paling bawah itu. Oh. Saya rasa ya, nanti saya cari masalahnya di situ. Ya, sambil ini CC 2019 juga versinya. Ya, 2019. Mungkin ya nanti lah ya, setelah ini ya, enggak apa-apa ya.
Ya, untuk pengaturan gradiennya. terima Oke, kasih. sama-sama. Yang Selesai lain dah aku. apakah? Oh Udah iya, saya selesai. mau share ini ya, asap ya, permintaannya Kak Yuni nih. Oh, sudah dapat aku. Oh sudah. Sudah selesai, sudah selesai. Oh sudah. Share dong Kak Yuni. Bentar, aku buka yang dari sini. Mm-mm. Mantap. Jadi, Ya. Very easy ya, iya. sangat mudah. Dan hasilnya pun juga oke ya, istilahnya. Karena sudah Walaupun biasa ini Photoshop, walaupun jadi dia kan hanya tahu. persegi panjang gitu ya, ternyata bisa jadi objek yang utuh, bagus gitu. Oke. Yes. Dan ini bagi kita yang suka ngedit ini ya, karena sumber-sumber atau source-nya itu dari FreePik atau dari mana gitu ya, mereka bentuknya adalah AI. Nah, itu bisa diedit langsung di Adobe Illustrator. Oke. Nah, kalau sudah selesai Hio, ya nggak ada masalah. Basicnya Anda sudah mengerti membuat objek, mengubah bentuk, memperbesar objek, memindahkan layer, mewarnai, ya, mengcopy, duplicate, ya itu Anda sudah menguasai nih basicnya sekarang. Mau lanjut nggak nih? Lanjut ya. Kita lanjut ke yang level selanjutnya nih. Kalau yang tadi Hio bisa di save dulu ya, Ctrl S bisa atau file save bisa. Silakan Anda simpan saja dulu. Nanti bisa di otak-otak otak-otak. Enak ya otak-otak ya. Di otak-atik kembali gitu nanti sambil dibuka lagi. Oke. Mana ya Adobe saya? Share screen. Oke. Ya. Nah, seperti yang Kak Yuni tadi bikin itu udah, wah ternyata 10 menit, nggak sampai 10 menit ya bikinnya, udah selesai deh. Nah, selanjutnya masih yang basic dulu, tetapi ada teknik, ya, suatu teknik yang sangat berguna. Ya, satu teknik yang sangat berguna. Sebelum kita bikin ini, saya tunjukkan beberapa ini ya hasil kalau Anda membuat desain di Adobe Illustrator ini yang pernah saya buat gitu ya. Nah, Anda bisa bikin seperti ini. Bisa bikin seperti ini. Bisa bikin coffee dengan objek yang sederhana tadi. Ya, bisa bikin ilustrasi-ilustrasi nih. Kalau anak-anak sekolah minggu kan suka ya gambar-gambar kawaii ya, yang kyowo, yang cute gitu, cute-cute gitu. Orang yang dewasa aja demen gitu ya, apalagi anak-anak gitu. Nah, ini akan lebih menarik minat untuk belajar, untuk bermain. Nah, ini mengapa penting nih. Dan lagi kalau Anda misal, wah ini oke nih, saya tertarik nih sama desain grafis, Anda bisa mengembangkan bakat Anda karena nanti misal bisa jadi profesi ya, desainer grafis itu bisa bikin logo-logo perusahaan, bisa bikin ilustrasi-ilustrasi di website, bisa ilustrasi-ilustrasi digital, itu mahal loh bayarannya ya. Untuk bikin ilustrasi itu nggak murah ya. Ya. Dan ketika sudah bisa bikin ilustrasi sendiri ya dengan karya sendiri, mungkin bukan untuk diperjualbelikan, dikomersilkan gitu, Anda tidak perlu jasa pembuatan desain karena Anda sudah bisa desain sendiri. Ini beberapa hasil desain saya dulu waktu awal-awal belajar Illustrator. Seperti ini. Nah, oke, sebelum membuat objek-objek yang lebih kompleks seperti ini, ya, kita bikin dulu
objek yang nggak terlalu ribet, ya seperti tadi hanya menggunakan shape, tapi kali ini kita akan membuat dua bentuk ya, yaitu lingkaran dan persegi panjang. Ya, Anda buat artboard baru, buat dokumen baru saja dengan cara file new, ya, file new, atau Anda tinggal Ctrl N. Ctrl N untuk membuat baru. Ya, karena saya settingnya default adalah 1080 kali 1080 gitu. Tinggal create saja. Seperti tadi. Ya, dokumen baru. Nah, kali ini kita akan membuat, kalau tadi sudah hiu, ya kita akan bikin-bikin yang lambang yang masih Buddhis gitu ya. Masih Buddhis-Buddhis gitu ya. Kita akan membuat roda. Ini banyak sekali muncul nih. Jadi lambang-lambang Buddhis gitu karena berkaitan dengan roda Dhamma. Ya, roda Dhamma, Dharma wheel. Nah, kalau kita lihat objeknya cuma lingkaran dan segi panjang nih. Tapi teknik yang digunakan ada beberapa hal. Nah, kalau tadi kan yang basic-basic saja membuat objek, memperbesar, mengubah warna nih. Sekarang kita beralih ke memotong objek, menggabungkan objek, merotasi objek. Gimana ya? Langsung saja. Kita pertama-tama bikin lingkaran. Ya. Caranya tadi kalau yang rectangle tool untuk segi panjang, kita bikin ellipse tool. Ellipse tool. Nah, kalau ellipse tool ini kalau kita langsung tarik, dia akan bentuknya oval nih. Padahal kita pengennya itu lingkaran sempurna. Gimana caranya? Sambil menarik, Anda tekan Shift. Ini untuk membuat lingkaran sempurna, sehingga objek tersebut bentuknya tidak akan berubah jadi gepeng, oval gitu ya. Nah, jadi lingkaran sempurna seperti ini, kita akan membuat porosnya. Nah, seperti tadi warnanya supaya bisa kontras dengan background ya, biar nggak putih hitam, Anda silahkan ganti warnanya. Gitu. Untuk stroke-nya bisa Anda non saja. Oke. Oke. Selanjutnya adalah membuat jari-jari. Ya, jari-jarinya ada identiknya 8 ya, ada 8. Ya, tapi juga ada yang 12. Ya, itu ada maknanya masing-masing nih. Kalau roda jari-jarinya 8 itu kan melambangkan hasta Arya Marga atau jalan mulia unsurnya 8. Kalau jari-jarinya 12, dia melambangkan 12 rantai nidana dalam Paticca Samuppada. Wah, itu ya. Gimana mengubah warnanya? Tinggal Anda klik saja objeknya, kemudian Anda pilih warna fill di bagian bawah toolbar ya, fill. Anda double klik untuk mengubah warna. Atau langsung kalau muncul di bagian kanan itu ada color, sorry, ada color, Anda bisa langsung ini nih, nah, ganti-ganti warna nih, udah sekali. Nah, oke, kita bikin jari-jari ya, jari-jarinya tadi adalah persegi panjang ke bawah ya, panjangnya ya, Anda tarik saja ke bawah, sama seperti ini. Nah, kita butuh 8 nih. Kita butuh 8. Apakah caranya dengan menggandakan, terus merotasi? Kalau cara merotasi adalah tinggal Anda arahkan kursor ke corner ya, di sudut-sudut ini, sehingga membentuk lengkungan. Dia tinggal digeser, geser saja dia sudah merotate. Ya, sudah rotate. Tapi ini nggak akan persisi nih. Ya, karena
asal rotate, gimana ya caranya untuk menduplikasi jadi 8 dan langsung melingkar gitu ya. Caranya adalah klik pada persegi panjang yang akan kita duplikasi. Kemudian di toolbar itu sebelah kiri ada rotate tool. Atau di keyboard Anda tinggal tekan R nih, rotate tool. Setelah Anda pilih rotate tool, kita pilih center, ya, center dia kan mau melingkar tuh, dia harus mengikuti centernya di mana. Anda sambil tahan tombol ALT di keyboard, Anda klik di tengah-tengah lingkaran itu. Ketika Anda sentuh itu ada tulisan center. Ya, mungkin di beberapa versi nggak ada tulisannya. Center, Anda klik, maka muncul rotate seperti ini. Nah, karena kita butuhnya 8, kita bagi saja 360 dibagi 8. Gitu. Nah, kita ketik manual gini 45 gitu ya, 45 derajat. Gitu. Klik aja 45. Ya, kemudian Anda klik copy. Klik tombol copy. Dia akan menduplikasi 1. Bagaimana caranya supaya menduplikasi 8 atau sebanyak apapun, Anda tinggal pilih shortcut di keyboard, Ctrl D. Duplicate, jadi Ctrl D. Sebanyak yang Anda butuhkan, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, sampai terbentuk 8 jari-jari. Ini teknik yang sangat berguna sekali ya kalau kita mau bikin suatu objek yang harus duplicate kayak bunga-bunga, duplicate gitu. Yang duplikatnya harus melingkar gitu ya, atau buat logo-logo gitu. Nah, sampai sini dulu deh. Sudah berhasil? Tadi buat keluarkan itunya loh. Keluarkan Gimana, Kak yang Yuni? supaya 45% itu. 45 derajat? Iya, jadi klik pada objek yang mau diduplicate, kemudian pilih rotate tool, ya. Klik pada tengah-tengah lingkaran sambil menahan ALT di keyboard. Klik, akan muncul seperti ini. Ya. Kok cuma muter tidak duplicate karena hanya dipilih OK. Dia harus pilih copy supaya ke copy gitu. Saya sudah copy, kenapa nggak muncul? Ya. Supaya persegi panjangnya bengkok. Oke, ya, nanti kita lihat ya permasalahannya. Oke, Kak Yuni sudah berhasil ya? Sudah lah. Oke, saya stop share dulu deh. Nah, yang sudah berhasil raise hand. Wabili sudah berhasil. Ya. Richard sudah berhasil. Oke, wah, sama aplaus ya. Oke, yang lain mungkin juga nggak ada kendala ya untuk memunculkan seperti Kak Yuni tadi ya. Oke. Untuk duplikat tinggal Ctrl D sebanyak yang Anda butuhkan. Duplikat. Oke. Next step ya. Setelah membuat jari-jari ini ya, supaya nggak kegeser-geser jari-jarinya, ya misal Anda mau ngedit, kegeser gitu. Anda grup saja, bikin grup jari-jarinya, Anda seleksi, ya.
Tapi kok lingkarannya ikut? Saya nggak mau lingkarannya ikut grup. Gimana caranya? Caranya adalah tahan tombol Shift dan klik pada objek yang tidak diinginkan. Ya, maka dia tidak akan ikut terseleksi. Ya. Ctrl G, maka yang menjadi grup hanya jari-jarinya saja. Ya, ketika dipindahkan, ya jadi nggak berantakan nih, karena semua ngikut. Gitu. Ya. Ada yang tanya tuh, apa ya? Kok nggak Oke. udah copy? Oke, Kenapa? Ctrl plus D ya. Ketika sudah berhasil ngopi satu, gitu, langsung Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, sebanyak yang diinginkan. Oke. Selanjutnya, kita bikin bagian luar, lingkaran luarnya ya. Lingkaran luarnya nih. Nah, kita tentu butuh lingkaran. Supaya lingkaran sempurna, jangan lupa tahan Shift. Pakai Shift, Anda buat lingkaran sempurna. Wah, nutupi, ya, menutupi jari-jari. Ya. Tapi tadi warnanya juga sama nih. Apa jangan-jangan karena warnanya sama ya? Kita ubah dulu ya warnanya supaya beda dengan jari-jarinya. Nah, kita pindahkan nih. Kita pindahkan ke belakang, paling belakang sehingga yang dipilih shortcutnya ada Ctrl Shift kurung kurawal buka. Oke. Nah, sudah dapat nih lingkaran luar, tapi saya kan pengennya lingkarannya itu hanya sebagian tengah-tengahnya itu bolong gitu ya, karena sudah ada jari-jari. Gimana caranya? Ya, caranya adalah tinggal copy saja ya. Dengan Alt gitu, Anda geser di lingkarannya itu, kemudian Anda perkecil saja objek lingkarannya ya, sebanyak yang Anda butuhkan gitu. Sebesar yang Anda butuhkan. Oh, segini nih. Oke. Lalu apa yang mau dilakukan? Kita akan melakukan pemotongan. Pemotongan lingkaran nih. Caranya gimana? Pastikan kedua objek ini warnanya beda ya, supaya mudah tekniknya dipakai gitu. Oke. Salah satunya warnanya mungkin lebih gelap gitu ya. Nah, kita mau motong lingkaran ini. Gimana caranya? Pastikan dulu lingkarannya itu rata tengah semua gitu ya. Jadi dua objek lingkar ini jari-jarinya saya buang dulu deh ke samping. Dua objek ini di-align untuk rata kanan, rata tengah semua. Nah, di sampingnya align itu ada pathfinder. Pathfinder. Anda pilih pathfinder dan di pathfinder ini ada beberapa pilihan nih. Ada unite, berarti dia menggabungkan objek. Ada minus front, dia akan memotong objek ya, memotong objek. Tinggal klik saja, maka dia lingkarannya akan terpotong. Ya, kalau kita geser, ya kan, dia lingkarannya sudah terpotong nih. Nah, itu guna fungsinya pathfinder. Bisa menggabungkan dua objek gitu. Ya, misal jari-jarinya nih, jari-jarinya ini tidak mau saya grup, tetapi mau saya gabung gitu ya. Itu bisa dengan unite. Nah, kan jadi satu kesatuan. Ah, udah jadi nih, tinggal disusun nih. Tinggal kasih hal yang sama gitu ya di tengah-tengahnya. Ini juga lingkarannya mau saya potong nih. Sama seperti tadi gitu ya. Kopikan objek tersebut, perkecil ukurannya. Pastikan letaknya, kedua posisinya, dua objek tersebut adalah rata tengah. Align, rata tengah semua.
Pathfinder. Oke. Jadi deh. Kalau dilihat tadi kayaknya di contohnya ada lingkaran-lingkaran lagi di luar. Nah, gimana cara bikinnya? Sama ya, cara bikinnya seperti menduplikat jari-jari. Bikin lingkaran di luar. Nah, ini saya perkecil dulu. Oke, bikin lingkaran di luar. Ya. Kemudian pastikan ini di tengah-tengah jari-jarinya juga ya. Maka align rata tengah ini. Nah, klik pada lingkaran. Kita ulangi step yang sama. Pilih rotate tool. Tahan ALT. Kita pilih senternya di mana ya. Di sini senternya. Misalnya. Kita copy. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Nah, kok ini apa? Nggak rapi nih lingkarannya. Ya, itu akibat karena objeknya tidak menggunakan align rata tengah semua. Ya, supaya rata tengah semua ya tinggal ini digeser tadi ya. Saya ulangi stepnya. Nah, jadi semua objek diseleksi, dipilih di rata tengah semua. Ulangi stepnya tadi. Rotate tool, pilih senternya. Kopikan. Jadi, oke. Aduh, aduh, gimana nih? Jangan panik ya, jangan panik. Oke, kita lihat dulu komennya ada apa ini. Masih nggak bisa. Gimana buat lingkarannya nggak ikut kena grup? Pakai shift ya. Tahan shift dan klik pada objek yang tidak diinginkan. Sudah bisa. Meta. Oh, sudah bisa. Lainnya nggak ada. Nggak bisa ke copy yang mana. Oke, salah satu ya kita cek dulu. Silahkan share screen. Siapa nih? Kennard ya. Oke, Kennard. Oke, Kennard yuk. Share screen yuk. Oke. Mau di copy ya. Itu lebih baik dihapus dulu Kennard yang persegi panjangnya. Di del saja, del. Delete, delete. Delete. Delete ya? Di keyboard. Gimana ada delete-nya, Mister? di keyboard. Mm-mm. Tombol delete ya, di delete aja. Kayak delete biasa. Oke. Nah, silakan bikin persegi panjang yang lurus gitu. Oke. Nah, kemudian seleksi kedua objeknya. Gimana tadi caranya, Kennard? Seleksi. Seleksi pakai selection tool. Pakai selection tool di toolbar paling atas. Paling atas. Oke, paling atas ada selection tool.
paling atas. Bentuk panah. Bentuk panah. Bentuk panah. Oke. Ya. Ini. Ya. Silahkan tarik saja dari luar, kemudian mengelilingi kedua objek tersebut. Dari luar. Dari luar objek, silahkan yang ruang kosong itu, ruang kosong. Di sebelah kiri saja, sebelah kiri. Putih, kamu. Oke, klik, kemudian tarik saja supaya kena kedua objek. Oke, mungkin kesusahan. Kita pakai cara kedua, Kenneth. Caranya Ctrl A. Karena hanya ada dua objek. Pilih Ctrl A. Oke, kemudian wah, Nggak ini bisa, Miss. sebentar, Bentar. Kenneth. Ctrl Z dulu ya. Nah, di bagian kanan ada align. Kanan, di properties kanan. Sebelah kanan yang ada gambar-gambar ada ya. Di bagian align. Align ya. Nah, pilih yang tengah. Nah, itu. Sip. Klik. Nah, kemudian klik sembarang tempat. Diklik saja sembarang tempat. Nah, sip. Nah, tuh dikasih semangat nih sama Kak Yunita. Klik pada persegi panjang. Ini pada Klik. persegi. Set. Kemudian pilih tool, rotate tool. Pilih rotate tool. Rotate tool. Sip. Oke. Klik. Oke. Kemudian tahan Alt di keyboard. Sambil klik pada bagian tengah lingkaran. Tahan Alt di keyboard, klik pada bagian tengah lingkaran. Ini. Yes. Ya, center. Klik. Klik. Alt-nya sudah di. Nah, kemudian klik ketik 45. 45. 45, oke. Kemudian copy. Bukan oke, copy. Ulangi ya, Ctrl Z lah, Ctrl Z. Nah, ulangi lagi step tadi. Jangan di oke ya, tapi di copy. Oke. Itu Mister ke copy, Mister. Ulangi stepnya ya, tadi. Ctrl Z dulu di undo. Ctrl Z, ya. Oke. Tahan Alt dan klik. Nah, 45, copy. Copy. Kemudian Ctrl D. Ctrl D. Ya, Ctrl D. D ya, duplikat ya, Ctrl D. Ctrl D. Nah, itu untuk duplikat ya. Mengapa warnanya berubah? Mungkin tadi ini ya, ketekan default warnanya jadi hitam putih gitu ya, D gitu default. Oke. Stepnya seperti itu ya, Kenneth ya, nanti bisa diulangi kembali supaya lebih menguasai gitu ya. Dan ternyata mudah ya membuat ini, tinggal menyelesaikan tadi membuat lingkaran luarnya. Oke, ada yang sudah selesai roda damanya. Oke, Kenneth bisa di stop share. Oke, nah yang lain boleh diunjuk dipamerin nih ke saya. Kalau Kak Yuni ini langsung saya kasih ini nih. Kalau tugasnya Kak Yuni beda nih.
Nah. Jadi bukan hanya shape nih Kak Yuni. Dan yang lain yang sudah basicnya sudah menguasai gitu ya. Tinggal duplikat saja seperti Pengen tadi. itu yang biksu-biksu kecil itu lucu-lucu. Ya setelah ini ya. Kita masih shape Kak. Oke. Yang lain gimana nih? Untuk lainnya tidak ada. Di tempatnya Kennard tadi ada ya di bagian kanan ini. Ada align. Kalau tidak ada berarti di window align. Ya, pilih window align. Gitu caranya. Oke. Meta kenapa meta? Oke. Ya, substraknya ya tadi motong itunya ya, motong lingkarannya ya. Oke, Pathfinder. Tadi caranya mana tadi ya ini ya? Oke, jadi bentuk apapun ya. Ini saya bikin baru dulu deh. Bentuk apapun misalnya adalah ini rectangle ya. Kemudian mau kita potong nih. Nah, ini pemotongnya adalah objek lingkaran ini. Jadi silahkan seleksi kedua objek tersebut, pilih Pathfinder dan minus front. Minus front. Create a compound shape and subtract from shape area, gitu ya keterangannya. Nah, jadi dia akan kepotong nih. Nanti ini akan kita banyak pakai nih untuk substrak ini ya, untuk motong-motong ini. Karena jarang sekali kita pakai penghapus ya, jarang pakai step. Misalnya step. Pakai menghapus nih, ya, tetapi kita pakai itu tadi objek untuk memotong objek yang lain. Nah, silahkan disimpan, ya disimpan. Nah, kita sudah belajar satu teknik lagi nih, belajar menduplikasi objek melingkar dan belajar memotong lingkaran. Ini nanti memotong-memotong masih kita lanjutkan di step selanjutnya, di contoh selanjutnya. Jadi jangan khawatir kalau misal di area di bagian ini Anda mungkin ketinggalan ya, nanti Anda bisa ini lagi di step selanjutnya masih ada pemotongan gitu ya. Mungkin aduh kok gambarnya enggak ini ya, hanya bentuknya hanya lingkaran dan persegi panjang gitu, monoton gitu ya. Walaupun misal Anda sudah kuasai gitu, Anda bisa seperti tadi nih bikin yang kayak gini nih. Karena ini yang kita pelajari baru basic sekali, sangat mendasar, level paling dasar gitu ya. Dan kalau semuanya sudah nggak muncul align-nya, pakai window align juga nggak muncul. Shift F7. Di sini pilihannya ada Shift F7. Mau buat lingkaran, background, kenapa malah ketutupan? Ya, tadi itu harus dipindahin ke belakang. Caranya kontrol, kurung, kurawal, buka. Atau kontrol, shift,
kurung kurawal duka. Itu untuk mindahin langsung ke belakang. Gitu. Nah, oke. Wah, apakah overload? Kayaknya enggak ya. Ini masih ini ya. Masih asik ya, masih seru ya. Kita lanjut ke step terakhir untuk sesi kali ini ya. Dan ini adalah bekal untuk di pertemuan selanjutnya nih. Ya, bekal untuk di pertemuan selanjutnya. Mungkin selang 1 minggu di rumah Anda sudah coba-coba menggunakan teknik tersebut untuk membuat objek yang lebih kompleks. Ya, oke. Oke. Selanjutnya nih seperti yang Kak Yuni sampaikan tadi, pengennya bikin yang karakter gitu ya, bikin karakter. Next ya, kita langsung saja next step ini kita membuat karakter ya. Kalau karakter itu pertama kali yang pasti dibuat adalah wajahnya. Oke, karena sudah nggak sabar nih ya, setelah melihat beberapa contoh tadi kayaknya menarik ya untuk dibuat. Kita akan langsung membuat karakter seperti ini. Ya, wajah dulu deh untuk sekarang ya. Waduh, gimana tadi itu? Hiu belum selesai. Ini roda dama belum selesai. Eits, tenang ya. Tenang, nanti bisa sambil dicermati kembali langkah-langkahnya melalui YouTube ya. Untuk kali ini di-upload di YouTube, nanti bisa ketinggalan. Atau di YouTube juga banyak sekali tutorial-tutorial basic dasar-dasar dari Adobe Illustrator. Jadi jangan panik. Oke, jangan panik. Nah, sambil minum ya, sambil minum biar nggak panik. Oke, kita akan membuat wajah seperti ini. Ya, lebih ke kartun ya, nggak terlalu ideal wajah seperti orang seperti kita gini ya. Nah, karena kebanyakan kartun itu sifatnya karikatur yang hiperbola atau melebih-lebihkan gitu ya. Nah, seperti ini nih. Ya, dari satu bentuk kita bisa bikin berbagai macam ekspresi. Nah, untuk warna, palet warna ini yang selalu dipakai ilustrator, desainer, itu menggunakan palet yang sudah dia susun sendiri nih. Kalau hanya wajah dan rambut, paletnya seperti ini yang dipakai. Jadi Anda tinggal nanti memilih warnanya dengan menggunakan salah satu tool di toolbar. Oke, saya akan apa ya, ketinggalan dikit ya. Nanti bisa diulangi lagi. To everyone, saya share dulu. Nah, paletnya sudah saya kirim di chat ya. Oke, langsung saja gimana caranya Kak? Sudah nggak sabar nih. Oke, lanjut kita bikin area kerja baru atau artboard baru. Ctrl N atau file ini. Kita create saja. Nah, kalau tadi itu kita bikin pakai shape-shapean ya, shape-shapean, Anda juga bisa tetap menggunakan shape tersebut, ya, menggunakan pilihan shape, ya, dengan Anda lengkung-lengkungkan, atau Anda bisa menggunakan alat yang paling sering digunakan oleh desainer yaitu pen tool. Nah, pentul ya, jarum pentul. Pen tool ini, pena kita, ini cara menggunakannya gampang susah. Gampang susah. Oke. Jadi caranya adalah klik di titik awal Anda mau bikin suatu bentuk, misalnya mau bikin wajah nih.
Mau bikin dari manapun terserah Anda, misal Anda mau bikin dari bawah telinga gini ya, ini kan bagian sini misalnya ya. Kemudian klik saja, tidak usah ditarik ya, klik saja. Kemudian arahkan saja kursor, jangan ditarik tapi arahkan saja kursor ke titik selanjutnya. Misal saya mau bikin di dagu nih. Klik saja di dagu, tetapi karena kita mau butuh yang melengkung, maka harus ditarik. Kalau tidak ditarik, dia hanya akan jadi garis lurus. Untuk melengkung, maka dia harus ditarik. Tariknya kemana? Gesernya ke kanan atau ke kiri untuk melengkungkan. Karena kita arahnya ke kanan, ya kita klik saja, tarik ke arah kanan, kemudian Anda lanjutkan seperti ini. Nah, untuk bagian telinganya nantilah ya, karena kita mau bikin wajah dulu gitu. Bisa Anda lanjutkan seperti ini, klik di titik-titik yang Anda butuhkan. Misal, yang simpel aja nih. Oke, seperti ini. Nah, Anda kalau melengkung, maka dia harus ditarik. Kalau hanya garis lurus, dia cukup diklik saja. Dan kembalikan ya, ke titik semula. Seperti ini. Nah, ini adalah wajah. Ya. Untuk warnanya, kita butuh palette tadi. Ya. Palet warna, supaya warnanya itu bagus. Ya, tidak terlalu kontras, masa warna wajah itu biru. Gitu. Caranya adalah cukup Anda copy saja file yang sudah saya berikan tadi, JPG-nya, ya, JPG-nya. Kemudian Anda pastekan, Ctrl V, ya, paste, paste ke area kerja, tinggal Anda perkecil saja objeknya, gitu ya, Anda masukkan. Nah, supaya warnanya itu sama dengan yang di palet bagaimana? Sebentar toh Kak, wong bikin wajahnya aja belum selesai ini loh, masih bingung. Oke. Oke. Ya, oke. Saya kasih tunjukkan dulu ya, kasih tunjuk dulu caranya untuk mewarnai supaya sama dengan suatu gambar di sini atau suatu objek yang lain gitu ya. Anda tinggal pilih yang namanya eyedropper tool. Eyedropper tool di toolbar ya. Ini gambar pipet tetes gitu ya. Nah, tinggal Anda arahkan saja ke warna yang Anda inginkan. Mau yang berwajah gelap atau yang merona agak terang gitu. Nah, silahkan Anda pilih. Seperti itu caranya. Atau gelap sekalian gitu. Ini pakai eyedropper tool. Nah, paletnya apakah hanya ini saja? Tidak. Ya, Anda bebas sebetulnya menentukan palet karena ada kalau dalam prinsip atau teknik desain grafis itu ada matriks warna. Ya. Jadi warna primer dan turunan-turunan warnanya itu yang cocok untuk dipadu-padankan karena pewarnaan itu sangat teknik yang sangat penting dalam desain visual karena mempengaruhi psikologis orang yang melihat juga. Gitu. Itu ada teorinya seperti itu. Oke nih sudah dapat wajah nih. Ada yang sudah berhasil dapat wajahnya, membuat wajahnya. Atau masih bingung? Gimana masukin paletnya? Ya, tinggal filenya yang sudah di-download tadi ya. Itu Anda copy dan paste ke area kerja. Kopinya bisa pakai Ctrl C atau klik kanan copy ya. Oke. 'Oke. 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 '
Seperti ini nih wajah ideal. Kak, kalau wajahnya lingkaran aja boleh? Ya, monggo. Ya, lingkaran boleh. Misal mau bikin kayak Saitama ya. Saitama. Itu dia kan bulat aja gitu ya. Gitu. Nah, bulat gini aja juga boleh ya. Ini sudah bentuk wajah itu. Tetapi yang kita gunakan teknik kali ini adalah pen tool. Pen tool. Nah, Anda masih bisa pakai shape, bisa. Ya. Tapi sekarang yang kita pelajari adalah cara menggunakan pen tool. Kak, saya sudah terlanjur bikin wajah, tetapi ini nggak proporsional. Dia pipinya beda sebelah misalnya. Nah, ini fungsinya dari direct selection tool. Ya, kita akan tahu bedanya kalau selection tool aja, yang panah paling atas itu dia langsung seleksi satu objek. Tetapi kalau direct selection tool, kita bisa seleksi pilih titik-titik yang kita buat tadi nih, dan bisa kita langsung geser titiknya dengan klik pada titik yang akan kita geser, tinggal kita geser saja supaya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya nih, ini lengkungannya terlalu ini nih. Nah, misal Anda bisa geser nih. Nah, ini pakai direct selection tool. Ini caranya. Sudah Kak, sudah berhasil nih wajahnya. Lanjut yuk. Ayo. Nah, selanjutnya bebas nih mau bikin apa dulu. Kalau saya adalah bikin rambutnya dulu. Rambutnya dulu. Nah, untuk rambut saya menggunakan teknik tadi, memotong lingkaran tadi, saya aplikasikan dengan memotong wajah. Wow, wajahnya dipotong. Oke, caranya ya Anda tinggal tinggal kopikan saja wajahnya gitu ya, pakai ALT, tohan ALT kemudian geser, itu tarik atau pakai Ctrl C, Ctrl V juga boleh gitu. Nah, supaya nggak mengganggu gitu ya, saya geser-geser dulu. Nah, cara memotongnya maksudnya dipotong itu mau bikin kayak apa toh? Kayak gini loh. Ya, kayak misal ada poninya, ada apanya gitu ya supaya eh, tetap mengikuti bentuk mukanya gitu ya. Jadi bikin nih, misal seperti ini ya. Nah, langsung contohkan saja. Dengan menggunakan pen tool Anda bebas untuk membuat suatu bentuk apapun gitu. Dan jangan khawatir nggak imbang gitu, nggak proporsional, karena nanti bisa pakai direct selection tool untuk mengubah bentuknya. Nah, loh itu mau diapain? Ya, ini adalah objek untuk memotong. Saya hanya butuh bagian atasnya ini, misal. Nah, rambutnya ini. Ya, caranya seperti tadi, ya. Teknik potongnya menggunakan minus front di Pathfinder. Oke, sudah dapat nih rambut. Kita warnai pakai eyedropper warna rambut. Kita pilih. Oke. Ya, tinggal kita tempelkan saja di wajahnya tadi. Jadilah rambut. Wah, sudah jadi rambut. Nah, untuk teknik yang saya ajarkan ini adalah teknik memotong, tetapi bukan cara bikin rambut hanya dengan teknik ini, enggak. Anda juga bisa bikin manual tadi, menggunakan pen tool, Anda bikin rambutnya langsung nih. Nah, selanjutnya tadi kalau dicontoh ada keriting-keritingnya gitu ya. Itu cara bikinnya gimana? Gitu juga sama menggunakan pen tool. Nah, menggunakan pen tool. Tapi itu nanti saja ya, karena
banyak sekali titik-titiknya, keriting-keritingnya gitu ya, mungkin waktunya nggak akan cukup. Kita lanjut nih. Nah, setelah wajah sudah, rambut sudah, mau bikin apanya nih? Mata. Oke, bikin mata. Matanya mau bentuknya gimana? Wah, banyak sekali pilihan ya. Misalnya lagi merem nih, lagi merem berarti matanya tinggal mungkin pakai garis aja sudah cukup nih, pakai garis. Nah, bisa pakai pentul. Anda bikin mata yang merem seperti ini. Ya, paling mudah mata merem ya. Tinggal Anda kopikan saja kanan kiri. Wah, jadi ini mata merem. Mau bikin mulutnya sekalian yang tapi mulutnya yang simple-simple aja. Ya, bisa dipakai lingkaran ya. Pakai lingkaran. Nah, warna mulutnya nih bisa pakai gradasi dari warna wajahnya ini ya. Ya. Ini tinggal kasih huruf Z, 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 Z gitu udah jadi ini ya icon orang ngantuk gitu ya, merem pakai Z, 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 Z. Nggak tahu kenapa kalau ngantuk atau icon tidur itu hurufnya Z, Z, Z gitu ya. Kak, Oke, kok enggak? yuk bikin hidung yuk, bikin hidung kita bikin siluet hidungnya aja nih, kecil-kecil aja ini saya deketin ya biar gampang. Oke, biar bisa bernapas ya. Oke, pentul. Nah, bikin hidung untuk ininya apa namanya? Bayangannya saja ya kalau untuk yang ada berbagai cara bikin hidung ya. Ini saya bikinnya pakai ini saja. Jadi bayangan hidung. Oke. Oke. Telinga sekalian, Kak. Oke, telinga. Nah, bikin telinganya. Ini saya mencontohkan wajahnya laki-laki ya. Tapi kalau Anda mau bikin cewek gitu juga boleh. Dan kalau menggunakan pentul ini ketika Anda nggak ingin melengkungkan, hanya melengkungkan salah satu sisi gitu, Anda cukup klik lagi di tempat yang sama ya dengan kursor yang bentuknya sudah jadi pentul hitam dan ada gambar sudut lancipnya gitu. Bisa bikin dengan arah yang berbeda. Nih kuping. Kupingnya ada di belakang. Oke. Lubang kuping. Oke, lubang kuping. Lubang kupingnya gimana? Oke, lubang kupingnya seperti ini. Kita bikin yang simpel aja ya. Kita kasih warnanya. Pakai eyedropper. Jangan lupa kalau membuat bentuk pakai pentul, kembali semula.
Nah, gimana copy atau Upin Ipin gitu ya. Nah, bisa gitu ya, bisa. Ya, tinggal ada atur-atur saja supaya proporsional. Nah, lanjut Kak, matanya biar nggak merem. Oke. Nah, bentar dulu. Kok ngebut toh Kak? Oke. Oke, ada yang sudah membuat wajah sampai mana? Kak Yuni sampai mana wajahnya Kak? Baru sampai wajahnya. Oke. Belum, tadi nggak ikutin. Tapi lihat, tapi nggak ini. Oke. Yang lain bagaimana? Mau buat rambutnya susah. Oke, bisa pakai teknik yang lain selain memotong tadi ya. Misal kita mau copy artboard nih, Anda pilih saja artboard tool dan klik Alt untuk mengcopy ini ya, objeknya ya. Rambutnya tadi susah. Oke, bisa bikin model rambut nih ya. Ini kan yang cowok kan gampang ya model rambutnya ya. Botak. Oke, ya kita hapus hapus ini ya. Yang tadi rambutnya mau kita bikin yang model cewek deh. Oke, model cewek kita kasih poni ya. Kasih poni di sini. Kak Tio nggak share screen, kita nggak bisa lihat. Ya ampun. Sorry. Ya, sorry. Oke. Jadi ketawa sendiri. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, saya ulangi deh. Tadi ya, selain dengan memotong objek tadi, wajahnya dipotong supaya mengikuti bentuk wajahnya nih. Nah, Anda bisa dengan cara seperti ini, misal bikin yang cewek ya, kasih poni. Ya. Poni, bikin model rambutnya bebas nih. Nggak usah takut salah atau apa ya, tinggal pede aja ngekliknya. Nanti kita bisa ubah kok pakai direct selection tool. Apaan ini? Gitu misal. Mau kita ubah langsung pakai direct. Oke, pakai direct selection tool. Klik pada titik yang ingin digeser-geser nih. Ini. Geser saja. Oke. Oke, ini baru poninya ya. Kita misal mau menambahin ini deh, apa, rambut panjang gitu. Taruh di belakang wajah, karena menutupi wajah. Nah, ini ada beberapa teknik bikin rambut ya. Jadi deh Kak Yana. Beda ya. Oke. Ya. Itu beberapa teknik bikin rambut.
Saya malah jadi keasikan nata rambut nih. Oke. Oke. Ya, bisa Anda kreasikan kan? Anda kreasikan. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya, oh, saya nggak ingin matanya. Boleh karakter lainnya, boleh. Oke. Nah, misal mau copy nih artboard-nya gitu ya, seisi-isinya itu silahkan pakai artboard tool, Anda pilih ALT dan geser saja ke kanan atau ke bawah, ke atas, ke kiri, silahkan. Nah, dia akan mengcopy artboard seperti ini. Oke, kita mau bikin mata. Oke, mau matanya yang berbeda, Kak. Matanya jangan merem, Kak. Oke. Nah, mata itu lingkaran ya, kita bisa langsung saja pakai lingkaran gini. Nah, tinggal kita copy. Jadi, oh, ini kayak karakter apa ya? Saya kayak pernah lihat gitu ya. Nah, Kak alisnya, Kak. Oke, kita kasih alis. Nah, jadi deh alis kita copy, kemudian di reflect, transform, deflect supaya reflect kanan kiri. Kak, ini ekspresinya terkejut, mau bikin ekspresi yang ketawa. Oke, kita ganti mulutnya ya. Sama, ini kita pakainya dari tadi adalah pen tool ya, pen tool ya. Nah, jadi deh kayak Titi Tata ya. Kalau sering nonton Titi Tata. Iya, sama kayak Upin Ipin ya, Kak. Oh, Upin Ipin nih. Oke, kita biar rambutnya gampang ya, kayak Upin Ipin gitu. Kita kasih eh, rambut kayak gini. Ya, kanannya lebih gelap. Udah cakep. Oke. Oke deh. Jadi, Kak, matanya jangan kosongan Kayak gitu, tuyul Kak. ya. Saya nggak bilang loh ya. Padahal tuyul bentuknya nggak kayak gini loh ya. Oke, Kak, matanya jangan kosongan gitu, Kak. Oke, matanya kita bikin ada bola mata, bagian putih, ada pupilnya ya, bagian lingkaran bagian tengah. Oke. Nah, kalau kartun-kartun itu biasanya dia seperti ini ya, matanya kita kasih putih dulu. Kemudian kasih lingkaran lagi di tengahnya. Nah, warnanya gitu ya. Dan kasih lingkaran lagi biar dia itu cute. Ya, lingkaran lagi nih, berapa jumlahnya? Kayaknya 2 cukup gitu, warna putih. Ini untuk eh, supaya memberi kesan memantulkan pancaran mata. Nah, seperti ini. Tinggal dikopikan saja. Wah, kopinya kan tadi ada banyak objek. Oke, pakai shift, tekan shift, klik pada objek-objek yang dipilih.
Tekan ALT untuk mengcopy. Jadi copy kayak gini. Wah, Nah, kayak bayinya siapa itu? bayinya siapa ya? Oke. Nah, ternyata dilihat simple ya, dilihat simple. Simple kalau Anda sudah tadi basic-basicnya Anda sudah paham, sudah menguasai membuat objek, mengubah objek, apalagi dengan pen tool ini yang membuat lengkungan-lengkungannya gitu ya, yang agak susah. Nah, jadi deh, guys, seperti ini tadi. Ini biar nggak keriting-keriting tadi ya. Face-nya seperti ini. Oh iya, kasih rona-rona di pipi ya. Kalau kartun tuh biasanya ada rona-rona di pipi gitu ya, gambarnya. Ya, bisa pakai lingkaran saja, cukup kita kasih ronanya, warnanya pinkish, ya, agak kepinkingan. Atau pilih warna wajah yang tadi di palet tadi ya. Waduh, di sana paletnya. Nah, palet di sini. Sip. Nah, kasih rona di sini, rona di sana, kanan kiri, kanan kiri. Jadi, oke, kita sudah dapat ayahnya, sudah dapat ibunya, sudah dapat bayinya gini ya di sini ya. Udah lengkap ya? Udah lengkap, tapi kok ayah ibunya tidur ya, bayinya melek kan ya biasa ya untuk Iya, ini anaknya ya yang jaga mama-mama mama ya. ya. Iya, pas papa mamanya bobo malah anaknya bangun. Oke. Oke. Nah, sampai sini nih ya, karena kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya nih ya untuk membuat objek yang lebih beragam seperti ini ya. Nah, nanti bisa bikin biksu-biksu kecil kayak gini, mungil-mungil. Ini yang dicari-cari guru-guru sekolah minggu nih. Nah, bisa bikin Buddha. Ya. Nanti juga bisa bikin gambarnya sendiri ya dari fotonya sendiri terus dibikin nih seperti gambarnya Sukong ini. Oke, waktunya pas Miss Yuni. memang memang saya sambil lihat jam ini jangan-jangan saya kelewatan ini kan siang dah ini Mungkin ya udah sudah dari pagi kepala jam mereka sudah agak mumet. Ya. mumet sekali kayaknya. Sedikit Kayaknya saya berasap, Miss. terlalu memaksakan ini ya materi penguasaan ini ya basic-basic ini. Yang agak sulit mungkin bikin itu supaya proporsional kayak rambutnya gitu loh. Jadi kan mungkin nggak terbiasa ini ya, Itu pentulnya itu. bener. Pentul itu saya butuh waktu seminggu kayaknya, Miss. Untuk ini ya, tahu, oh Untuk ini pas sudut mana harus ditarik, apa gitu ya. bener, iya. Di titik mana saya harus berlabuh. Nah, Itu ya ada yang benar. nanya, Miss. Cara Pentilnya bingung. bikin artboard baru tanpa kontrol new, gimana Kak? Bisa langsung muncul yang baru. Ini ya, tadi ini ya. Tinggal pilih artboard tool, ya, artboard tool. Di toolbar itu ada artboard tool. Nah, tinggal tahan ALT sambil geser artboard yang mau diduplikasi gitu. Udah seperti ini caranya. Lagi ya, ALT kita pindah-pindahkan. Kita bisa juga ganti-ganti ukurannya. Artboardnya. Gitu. Nah, dari misalnya Anda sudah bikin ini tadi nih Hio, wah ini bisa jadi wallpaper, bisa disimpan gitu, file save atau export gitu ya. Tapi ini nanti saja Anda simpan saja dulu file save biasa.
Ya, ini nanti bisa jadi wallpaper gitu. Oke.